dia kan ingat aku pernah nanya ke pendeta. Dia bilang, kamu dulu pernah nanya ke pendeta itu gimana hasilnya, jawabannya gimana? Karena aku waktu belajar cari kebenaran, apa yang aku belajar tuh aku tulis dan aku tanya ke pendeta. Terus kakak nanya gitu, aku bilang, iya pendetanya udah bilang kok. Dia bilang apa? Dia bilang, kalau kamu mau kitab suci 100% benar, gak ada kesalahan, itu kitab sucinya perempuan kita orang Islam. Masya Allah. Itu benar tuh ya, pendeta ngomong begitu ya? Pendetanya bilang gitu. Awalnya benci banget sama Islam. Kenapa Mbak? Ngobrol, kenapa ya kok Tuhan kita tuh manusia gitu. Aku pernah nanya gitu, kenapa sih Tuhan kok manusia? Ini dengan kakakku yang satunya lagi. Kenapa dia harus manusia, kenapa harus laki-laki gitu. Tapi ada malah kakakku yang satunya lagi bilang, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Channel ini kami buat untuk memberikan penjelasan kepada orang-orang muslim dan orang-orang non-muslim sehingga kita dapat mempersiapkan diri suatu saat nanti kita menghadap Tuhan yang Maha Kuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita ketemu lagi di channel Logik Muslim dan saya hari ini berada di studionya Ustadz Dewa Putu X dari band Asia. Pasti semua udah tahu ya, insyaallah. Nah, hari ini alhamdulillah saya ditemani dengan Mbak Natalia Iriani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat, Mbak? wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mbak, kali ini saya mau nanya-nanya tentang kemualafan Mbak, boleh ya? Boleh nggak ya? Ya boleh lah. Alhamdulillah boleh. Mbak, itu mau mualaf itu tahun berapa sih Mbak? Udah lama sih, mualafnya itu udah dari 2016. 2016. Sebelumnya itu langsung bersyahadat atau belajar Islam dulu atau awalnya benci dengan Islam dulu atau gimana? Awalnya benci banget sama Islam. Kenapa Mbak? Ya udah ketakutan aja gitu. Jadi denger Islam itu udah nggak deh gitu, kayak udah ngerasa doktrin Islam itu bukan agama yang baik. Maksudnya gimana nggak baik nih? Apa karena terstigma orang-orangnya pada bisikin atau tidak pendidikan yang baik atau terorisme apa nih Mbak? Iya kan, latar belakang keluarga aku dulu ya, kan lahir dari keluarga Kristen dan mama saya itu murtadin. Oh gitu. Iya. Sedangkan kalau papa itu kan kerjanya di LSM Kristen. Nah jadi dari situ tuh ada sesuatu yang aku lihat kalau dari bencinya Islam ya, karena mungkin karena udah terpikir, oh mama murtadin, berarti kan ninggalin Islam, berarti Islam tuh nggak baik deh. Dan juga sering banget terdoktrin Islam itu agama teroris, agama perang. Terus jadi kalau ngelihat orang kerudungan itu udah gak suka, ngelihat orang sarungan kayak ini tukang kawin nih gitu. Kayak gitu. Iya kan, soalnya ya secara awam kan di Indonesia ya kan agama yang boleh poligami kan yang udah ketahuan banget ya kan, secara negara kan Islam gitu kan yang boleh poligami gitu. Jadi kayaknya Islam itu agama tukang kawin kayak gitu. Terus kalau yang papa aku itu yang kerja di LSM Kristen, aku ngerasa Kristen itu benar-benar agama kasih. Karena papa itu kan melayani ya. Jadi dari satu kota ke kota lainnya tuh pindah-pindah terus gitu kan. Itu melayani masyarakat tuh benar-benar support banget gitu loh. Jadi aku ngelihat kayak papa melayani orang-orang yang nggak punya uang, perekonomiannya dibantu sama kantornya gitu ya. Terus orang sakit dibiayain kesehatan gitu kan. Dan itu banyak banget. Jadi aku ngelihat apa yang jadi aku ngelihat
ini nih benar-benar ajaran kasih nih, kasih Yesus tuh nyata banget gitu. Jadi cinta banget sama Yesus, cinta banget sama agama gue yang lama. Sedangkan di mindsetku Islam itu enggak deh gitu. Nggak banget lah ya. Nggak banget lah gitu. Dengar azan aja tuh udah nggak suka gitu. Segitunya ya. Sebenarnya ada doktrin nggak sih dari gereja, dari ajaran-ajaran? Oh pokoknya udah kalau Islam tuh kayak begini lah, kalau usah dideket-deketin lah gitu. Itu sih dari keluarga sendiri sih. Dari keluarga sendiri. Emang biasanya seperti itu sih kalau yang saya bicara sama mualaf-mualaf yang di podcast saya gitu seperti itu. Terus mulai belajar Islam ini gimana sih Mbak? Kalau mulai belajar Islam itu malah dari dulu nggak pernah. Nggak pernah? Jadi memutuskan mualaf itu dulu belum pernah yang namanya belajar Al-Quran, dengerin ceramah ustadz, itu juga nggak pernah. Jadi sama sekali belum menyentuh apapun tentang Islam. Oke. Jadi apa keputusan untuk bersyahadat? Itu karena sesuatu ya, banyak banget yang aku pelajarin. Tapi yang paling penting itu aku pelajarin murni dari ajaran agamaku yang lama. Aku bandingin dengan apa yang tertulis dalam kitab suci. Kitab suci gue yang lama. Oh jadi Mbak membedah nih ya? Iya. Bible nih ya? Ya. Terus udah gitu ternyata Mbak melihat kontradiksi apa seperti itu ya? Iya, jadi kontradiksinya nggak cuma antara ayat yang satu dengan ayat satunya lagi di Bible, enggak. Tapi malahan juga apa yang diajarkan dari gereja, apa yang diajarkan dari guru sekolah minggu, dari pendeta, dari orang tua yang orang tua saya Kristen, itu berbeda dengan apa yang tertulis di dalam Bible. Seperti apa? Contoh yang paling penting di Markus 12 ayat 29. Di situ kan Yesus ngomong tuh, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Itu Yesus ngomong Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Sedangkan di gereja ngajarin Tuhan itu Trinitas, Bapa, Putra, Roh Kudus, ya kan? Ada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, banyak gitu ya, ada 3 gitu, walaupun dibilang Trinitas, Tritunggal, 3 tapi 1, tetap gak masuk akal sehat, dan itu bertolak belakang dengan apa yang Yesus bilang tadi. Kalau Esa, ya Esa 1, nggak pakai tunggal, ya kan? Nggak pakai tri, cuma tunggal, ya kan? Nah terus Yesus bilangnya Tuhan Allah kita, berarti kan kita itu termasuk yang berbicara. Nah betul. Lihat di KBBI deh, kalau kitabnya terjemahan ya kan, terjemahan Indonesia berarti kan acuannya bahasa Indonesia. Lihat di KBBI deh kan, soalnya banyak orang itu berputar-putar ya kalau ditanya itu di luar sana dengan doktrin mereka memutar arti-arti dari setiap kata yang tertulis. Situ aku ngerasa itu pertimbangan juga gitu kan. Ini Yesus ngomong Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Gereja kok gini ngajarinnya? Udah nggak sesuai. Itu tentang ketuhanan. Terus ada lagi sih. Sebenarnya kayak yang aku lihat juga apa yang Yesus lakukan di dalam Bible. Itu Yesus sendiri kan berdoa kepada Allah, kepada Tuhan. Nah, itu dia. Tuhan kok berdoa kepada Tuhan. Jadi sebenarnya dari kecil tuh aku udah sering ngerasa ini ada yang aneh nih gitu. Cuma sering bertanya dengan guru sekolah minggu, dengan guru kelas juga kan, guru agama itu di sekolah. Pernah nanya tentang Tuhan Allah kita itu. Terus tanya kenapa kok Yesus begini? Mesti jawabannya apa? Aku dulu pernah nanya gini, Bu, kenapa sih Tuhan kita kok Yesus? Sedangkan di sini Yesus bilang Tuhan itu Allah. Ya Tuhan kamu ya Yesus. Kalau kamu nggak percaya, kalau kamu ragu, kamu dosa. Gitu. Jadi cuma sekedar doktrin aja gitu kan. Akhirnya dengan kata imani saja nggak sih? Iya, imani aja kan gitu kan jadinya. Jadi berusaha beriman aja, padahal itu sama sekali nggak ngehilangin keraguanku gitu. Jadi itu dari kecil, dari SD tuh sering mikir-mikir hal kayak gitu. Sebenarnya banyak nggak apa misalnya teman-temannya Mbak Natali terus saudara-saudara mempertanyakan hal itu gitu sama orang-orang Kristen waktu dulu nih ya, mempertanyakan sebenarnya itu Yesus itu Tuhan apa bukan sih gitu. Kenapa sih kita harus menyembah Trinitas? Kenapa nggak satu Allah aja gitu?
Ada nggak sih obrolan gitu sama teman-teman apa maksudnya Enggak. gitu? Kalau sesama teman nggak pernah, tapi aku ingat waktu aku udah kuliah kayaknya, kuliah apa SMA ya, aku lupa, pokoknya dulu lah ya, waktu masih zaman sama kakak kan pada belum berkeluarga dulu pernah, itu karena dari lagu rohani aja sih, lagu-lagu Kristen, yang kata-katanya tuh kata-katanya tuh dia masih Tuhan gitu kan, jadi itu tuh menginginkan Yesus itu masih Tuhan gitu. Masih ya? Tapi itu kan lagu, bukan ayat di dalam Bible ya kan. Di situ pernah berpikir, kenapa ya kok dibilang dia masih Tuhan ya? Iya aneh ya, kalau Tuhan ya Tuhan aja, kenapa berubah? Ya selalu akan Tuhan gitu kan, nggak ada masih atau tinggalnya gitu. Iya, terus juga kadang juga pernah ngobrol, kenapa ya kok Tuhan kita tuh manusia gitu. Aku pernah nanya gitu, kenapa sih Tuhan kok manusia? Ini dengan kakakku yang satunya lagi. Kenapa dia harus manusia, kenapa harus laki-laki? Tapi ada malah kakakku yang satunya lagi bilang, udah kamu jangan banyak tanya. Nanti kalau kamu terlalu pintar, kamu nanti malah keluar dari Kristen. Beneran. Itu dulu banget itu masih sekolah kalau itu masih SMA. Udah nggak usah terlalu tanya-tanya gitu, nanti kalau kamu terlalu pintar nanti kamu keluar dari Kristen. Bedanya gitu ya Mbak, kalau di Kristen itu jangan banyak tanya, kalau di Islam semakin tanya semakin jauh gitu. Benar. Jadi encourage di Quran itu selalu berpikir, bertanya gitu. Kenapa kamu tidak berpikir, kenapa kamu tidak merefleksikan diri gitu. Terus ya Mbak. Benar. Nah sekarang kan saya lihat nih ya, bahkan di sosial media nih aktif sekali nih ya, di YouTube, di TikTok untuk mendakwah gitu ya tentang Islam gitu, terus membantah Bible gitu. Sebenarnya motivasinya apa sih Mbak? Ya, sebenarnya itu berjalan di TikTok sih baru-baru aja sih, baru setahun lah ya. Tapi sebenarnya motivasi awal aku sampaikan ke sosial media itu tujuan penyebab aku mualaf. Itu yang pertama. Karena aku punya tujuan dulu, pengen banget keluarga aku tahu apa alasanku mualaf, apa alasanku masuk Islam. Nah, karena gini, dulu waktu aku masuk Islam ketahuan, itu kan dulu sempat ngumpet ya 1 tahun. Jadi setelah bersyahadat tuh aku ngumpet mualaf. Jadi yang masalah kerudung itu sembunyi-sembunyi. Jadi ke kantor juga kerudung itu simpen di dalam tas. Pas keluar kantor dibuka gitu ya? Enggak, bukan keluar kantor. Jadi kan pas di kantornya. Pas di kantor masih pakai. Jadi aku kan awalnya dulu ya. Jadi aku syahadat itu langsung beli kerudung. Jadi langsung selesai syahadat di mobil, aku syahadat di mobil, langsung beli kerudung, terus besokannya aktivitasnya kan ke kantor. Jadi tiap hari itu berbulan-bulan hampir setahun aku ke kantor itu kerudung aku taruh dalam tas. Jadi udah agak aman ya. Maksudnya aku entah mungkin ke ATM atau mungkin ke minimarket atau ke rumah temen gitu ya, mau lihat mana gitu kan. Terus ya udah aku pakai, jadi tahunya sampai kantor aku udah berhijab. Orang-orang tanya udah mualaf gitu. Jadinya terus mau pulang juga sama, masih kerudungan, udah gak deket rumah, ngerasa bahaya nih, langsung lepas. Jadi langsung dilepas, simpen lagi di tas. Itu pun rasa takut itu di dalam tuh udah, ya Allah ampuni aku, ya Allah ampuni aku. Karena dosa besar banget kan. Udah syahadat, masuk Islam, gak kerudungan kan, bongkar pasang hidup kan, takut banget. Nah itu setelah ketahuan ya kan, nah terus akhirnya setahun setelah ketahuan, akhirnya kan udah bisa pakai ya di rumah seperti biasa. Nah, tapi setelah ketahuan itu kembali lagi nih di cerita aku di YouTube itu. Karena kakakku dulu sempet nanya, apa sih alasan kamu mualaf? Apa alasan kamu masuk Islam? Nonton YouTube saya ya? Enggak. Karena dulu belum bikin YouTube. Jadi aku bilang ya udah nanti ya, aku tulis di buku, aku bilang gitu. Dia kan ingat aku pernah nanya ke pendeta. Dia bilang, kamu dulu pernah nanya ke pendeta itu gimana hasilnya, jawabannya gimana? Karena aku waktu belajar cari kebenaran, apa yang aku belajar tuh aku tulis dan aku tanya ke pendeta. Terus kakak aku nanya gitu, aku bilang, iya pendetanya udah bilang kok. Dia bilang apa? Dia bilang, kalau kamu mau kitab suci 100% benar, gak ada kesalahan,
itu kitab sucinya perempuan kita orang Islam. Masya Allah. Itu benar tuh ya pendeta ngomong begitu ya. Pendetanya bilang gitu. Karena semua pertanyaanku itu kenapa sih di Bible kok kayak begini? Ada kontradiksi. Terus kenapa kok ketuhanannya begini? Semua udah aku tanyain dan akhirnya pendetanya gitu. Kak, kamu nggak percaya kan? Nggak mungkin lah. Kamu nggak nanya ke pendeta yang lain katanya. Nggak perlu. Aku udah yakin Islam. Udah mana. Aku lihat katanya. Ternyata setelah aku udah catetin, tapi di buku biasa jadinya kan awalnya cuma coret-coret. Aku rapihin, aku tulis runut gitu alasannya. Apa aja tuh udah yang aku pelajari aku tulis semua. Begitu aku kasih dia nggak mau baca, nggak sentuh. Nah dan Kenapa tuh ya? Takut kali ya? itu juga tuh. Takut goyang juga kan menolak itu? juga ya, memang ketutup ya itu ya. Oke. Orangnya jadi nggak disentuh sama sekali sampai sekarang. Jadi ya udah deh. Beberapa tahun kemudian aku berniat nih, ya udah deh, aku kan nggak enak kan tiap hari apalagi tiap sholat mikirin orang tua masih Betul. belum Islam ya kan. Di situ aku ngerasa aku harus ngasih tahu ke mereka dan ya udah aku bikin channel YouTube. Channel YouTube Natalia Iryani, nanti teman-teman bisa lihat juga ya kisah mualafku di situ. Apa aja penyebabnya, rincian Bible apa aja yang aku pelajari di situ semua aku jabarkan. Nah di situ aku bikin semua video aku itu dari 1 sampai 4 sama aku. Itu aku posting. Tujuannya supaya orang tua aku tahu urusan hidayah biar Allah aja urus deh gimana itu semua ridhonya Allah, mereka dapat hidayah atau enggak. Ya udah, tapi ternyata apa yang aku planningkan itu ternyata Allah malah memberikan yang lebih baik. Allah malah ngasih dari aku upload itu yang cuma tujuanku semoga orang tua aku tahu, ternyata enggak. Ternyata diketahui banyak orang. Oh, direspon banyak orang ya? Direspon banyak orang dan Masya Allah banget. Alhamdulillah ya, jadi dari beberapa saudara-saudara kita yang di luar Islam yang belum tahu Islam itu seperti apa, bahkan Alhamdulillah itu menjadi salah satu jalan juga buat mereka dapat hidayah. Nggak sengaja jadi dakwah ya Mbak? Iya, dan ada juga channel Kristen ya kan nge-reaction kisah mualafku. Dan dia itu nge-reaction aku kan intinya berarti nge-backup supaya dia bener gitu ya, ajarannya bener gitu. Yang ada malah penonton dari sana Kristen baca, nonton, malah dia nyari ke aku dan alhamdulillah malah dia mualaf. Iya. Wah, subhanallah. Masya Allah. Masya Allah, iya. Dan jadinya aktif juga gitu. Dulu sempat ngedrop nggak pengen lanjutin. Apa channelnya itu? Iya. Dulu awal-awal sih sempat ngedrop. Tapi ingat lagi gitu ya tujuannya, aku aja belum mualaf. Ya kan? Jadi masih lah teruslah lanjut, dan juga banyak juga teman-teman di luar sana itu yang punya misi ingin memurtadkan orang Islam. Iya, jadi aku dikirimin juga beberapa video, beberapa channel video, dan akhirnya aku lihat sendiri. Oh ya, ternyata banyak juga orang-orang oknum Kristen yang sengaja memelintir Al-Quran, sengaja memfitnah hadis gitu. Di situ aku ngeliat jadinya kan, oh nggak bisa dibiarin nih, lanjut deh jadinya, dan akhirnya alhamdulillah sampai sekarang nambah juga di TikTok. Teman-teman bisa follow juga TikToknya. Jangan lupa subscribe dan follow nama channelnya Natalia Iryani. Jangan lupa TikToknya juga Natalia Iryani. Sama ya. Jadi sesama muslim mari kita saling support untuk setidaknya subscribe, like, follow, share juga ya, mudah-mudahan itu dakwahnya kita lah gitu. Saling share, saling support gitu. Mudah-mudahan semakin kuat. Itu ya Mbak ya. Terus masih jalan nih ya. Jadi semakin mengetahui tetangga sebelah ternyata intens banget untuk memurtadkan orang gitu ya. Iya, jadi ini salah satu misi kita itu untuk membentengi umat muslim dari upaya pemurtadan. Oh, subhanallah. Bonusnya kalau alhamdulillah ada yang bersyahadat. Jadi tujuan kita sebenarnya bukan pengen syahadatin kalian, bukan. Itu cuma bonus dari Allah. Iya. Sebenarnya ada ayatnya Mbak. Itu la ikraha fid din qad tabayyana rusydu minal ghayy. Jadi agama itu tidak untuk dipaksakan ya kan? Karena sudah jelas mana yang benar, mana yang salah. Ya gitu doang gitu. Bener.
kalau mau terima silakan, menurut Allah kan gitu. Kalau mau terima silakan, kalau mau nggak terima ya silakan. Karena sudah jelas mana yang benar, mana yang salah gitu kan. Masya Allah. Terus jadi Mbak itu udah dikasih tahu dari gereja bapak gereja itu, pendeta itu, bahwa Quran itu memang yang paling benar. Benar. Bukan Jadi paling abis benar lagi, dia nggak bilang paling benar. Kitab suci yang benar, 100% benar. Karena aku salah bilang saya ngomongnya paling benar. bilang Harusnya benar. Iya, benar. Karena aku kan ngotot gitu loh. Ah. Waktu pendeta aku jelasin Bible-nya, dia dengan jujur ya, tapi alhamdulillah Allah tuh pertemukan aku dengan orang yang nggak ribet gitu loh. Oke. Jadi dengan pendeta yang nggak berputar-putar, tapi dia apa adanya. Straight aja gitu. Iya, jadi dia menjawab, bilang, memang kitab suci kita ini, itu kan masih Kristen ya, memang kitab suci kita ini banyak kesalahan. Ada kesalahan itu nggak perlu dipikirkan, itu karena latar belakang penulisnya berbeda, budaya berbeda, bahasa berbeda, jadi wajar ada kesalahan itu nggak perlu dipikir. Nah disitulah karena aku ngotot, aku bilang, tapi nggak bisa gitu Pak, aku maunya kitab suci itu harus 100% benar, nggak boleh ada kesalahan sekecil apapun. Iya. Karena kitab suci itu kan berisi firman dari Tuhan. Iya, masa Tuhan Tuhan nggak mungkin salah. Iya. Nah, jadi dia langsung bilang seperti itu. Kalau mau kitab suci yang 100% benar, kitab sucinya adalah teman kita orang Islam, Al-Quran kata dia. Dia bilang itu karena aku langsung kaget ya. Hah? Aku gitu ya. Terus dia ulangi. Iya, benar. Kalau kamu mau kitab suci yang 100% benar, nggak ada kesalahan, itu Al-Quran. Karena itu langsung datang dari Tuhan. Pertanyaan paling bodohnya adalah kenapa dia tahu udah tuh benar, kenapa dia nggak kasih itu? Nah, itu nggak tahu lah, mungkin itu misteri ilahi kali ya. Nggak tahu juga tuh kenapa ya. Mbak Natali, Ya. terima kasih udah waktunya dan meluangkan waktu untuk Logic Muslim, dan mudah-mudahan kita semua bisa berdakwah di jalan yang benar, yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala yang baik. Dan ini mudah-mudahan video ini bermanfaat. Oke. Terima kasih sekali lagi. Makasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.